Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik. Oke, sebelumnya sebelum pelajaran kita mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi ilma warzuqni rahma amin. Oke, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru mulai. Sebelumnya Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama ada Bayu, Hadir. Anggi, Hadir. Rehan, Hadir. Gilang. Hadir. Oke, Jin. Sakit ya ini ya. Oke, sebelumnya ya kita sudah membahas akhlak pergaulan remaja. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam ya, tentang ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Nah, dinasti Ayyubiyah itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, dinasti Ayyubiyah itu muncul ketika dinasti Fatimiyah itu sudah hancur ya. Terus muncullah dinasti Ayyubiyah sebagai pengganti penerus dengan khalifahnya yaitu Salahuddin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi hari ini kita yaitu untuk mengetahui kemajuan masa dinasti Ayyubiyah, untuk mengetahui Al-Azhar. Al-Azhar itu adalah sebuah masjid ya. Dan untuk mengetahui yang terakhir ilmuwan atau ulama muslim pada masa dinasti Ayyubiyah. Oke. Di sini ya. Yang pertama, topik yang pertama, nah itu kita akan membahas tentang kemajuan masa dinasti Ayyubiyah. Nah, kemajuannya apa saja sih? Yang pertama ada bidang pembangunan terlebih dahulu, terus pendidikan, terus perbaikan di bidang sosial, bidang filsafat dan keilmuan, militer dan sistem pertahanan, terus kemajuan di bidang kesehatan, terus kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Oke, di bidang pembangunan sendiri itu ya, Salahuddin Khalifah itu membangun benteng Sinai di Semenanjung Sinai sepanjang berapa? 57 km persegi di sebelah timur laut kota Suez, dan juga membangun dua masjid. Nah, dua masjid dan tangki air minum. Nah, pada salah satu pintu tangki itu dituliskan atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selanjutnya Salahuddin itu juga membangun rumah sakit yang berada di Kairo. Nah, begitu ya. Nah, dari pembangunan sendiri itu, dari bidang pembangunan, nah itu merupakan langkah-langkah Salahuddin untuk meningkatkan kemajuan dari dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini sangat banyak, yaitu perannya ada dua, dari Salahuddin baik dari Nuruddin. Kalau dari Nuruddin itu menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, dan membangun gedung-gedung pemerintahan yang sampai saat ini pun masih digunakan, gitu ya. Nah, kalau Salahuddin, nah itu terdapat pengajaran yang bernama sebuah kutab. Jadi anak-anak yang masih dini ataupun masih remaja itu nantinya dia akan belajar di sebuah kutab untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya pada perbaikan di bidang sosial sendiri, ya, itu Salahuddin itu menghapus perilaku rusak dan kemungkaran secara terang-terangan, yaitu dengan dia memerintahkan pemerintah ya atau penduduk untuk hidup secara bersih.
dan mengembalikan akhlak-akhlak mulia Islam. Nah, terus juga menghapus dari berbagai bid'ah, ya seperti misalnya bid'ah hari Asyura, ya 10 Muharram dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan ke bidang filsafat dan keilmuan. Filsafat dan keilmuan. Nah, di filsafat keilmuan ini adanya Gerard of Bath, filosof dari Inggris itu yang telah menerjemahkan karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri serta bidang matematika. Dan kemajuan kesehatan sendiri di dinasti Ayyubiyah itu membangun rumah sakit dua rumah sakit di Kairo. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi sendiri itu dinasti Ayyubiyah itu merampas uang tebusan berasal dari para tawanan dan jizah yang berasal dari orang-orang non muslim, ya. Nah, selanjutnya di bidang militer dan sistem pertahanan itu dinasti Ayyubiyah itu diperkuat oleh pasukan barbar, ya, Turki dan Afrika. Nah, mulai dari sini sudah paham? Nah, oke, selanjutnya kita ke Al-Azhar. Al-Azhar. Nah, yang pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar. Oke. Pendiri Al-Azhar adalah Jauhar Al-Khatib Al-Sikli, Panglima dinasti Fatimiyah, dan didirikan pada tahun 970 Masehi atas perintah Khalifah Al-Mu'izz Ridinillah. Oke, selanjutnya dibaca sebagai tempat ibadah, terus sebagai tempat penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tiap tanggal 12 Rabiul Awal dan pencetak para ulama, gitu ya. Selanjutnya Al-Azhar pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Nah, Al-Azhar pada pemerintahan dinasti Ayyubiyah ini, Al-Azhar tidak boleh lagi dipergunakan untuk sholat Jumat dan kegiatan madrasah, serta dinasti Ayyubiyah itu melakukan pembangunan. Nah, pembangunan madrasah di hampir seluruh daerah kekuasaannya dan perguruan tinggi, atau kuliah. Nah, selanjutnya desain arsitektur dari Al-Azhar sendiri. Yang pertama itu masjidnya itu memiliki pelataran besar berbentuk persegi panjang dikelilingi rangkaian portiko. Nah, tiang kolom masjid itu memanfaatkan kolom-kolom kuno. Nah, serta gaya dekoratifnya itu, ya, itu sebagian besar itu mengikuti gaya masjid Ibnu Turun. Pola ornamentasinya itu mengikuti gaya Mesopotamia yang dibawa ke Mesir. Oke, selanjutnya. Nah, ilmuwan atau ulama muslim pada masa dinasti Ayyubiyah ini, yang pertama ada As-Suhrawadi Al-Maktul. Karyanya apa dibaca? Al-Walidah wa At-Taqdisat. Nah, itu adalah sebuah karya tentang filsafat. Nah, selanjutnya ada Al-Bushiri. Karyanya apa? Qasidah Buddha. Itu adalah syair kecintaan untuk Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Abdul Latif Al-Baghdadi. Nah, karyanya apa? Ilmu kedokteran. Dia menguasai ilmu kedokteran. Karya-karyanya itu berjumlah tak kurang dari 116 buah. Nah, selanjutnya Abu Abdullah Al-Khudai. Karyanya Anba Al-An Bi. Ya, ulangi, Anba Al-An. Ya, itu cerita-cerita Nabi. Nah, selanjutnya ada Abu Abdullah Muhammad Al-Idris dengan karyanya apa? Kitab Al-Jami li Asyita An-Nabat. Terus ada Ad-Dawudi dengan karyanya kitab Muzah An-Nufus wa Al-Alkar Marillah wa Al-Ahjar wa Al-Asyar. Terus selanjutnya ada Al-Hufi. Dia adalah seorang ahli bahasa. Selanjutnya ada Syekh Syam'addin Ibnu Khalikan dengan
dengan kitabnya yaitu Wafatayat Al-A'ya. Selanjutnya ada Syekh Abu Al-Qasim Al-Mangfaluti. Dia adalah seorang ahli fikih. Selanjutnya ada Abu Abdullah Muhammad bin Barokat. Dia ahli nahwu dan ahli tafsir. Selanjutnya ada Ibnu Al-Adim dengan karyanya apa? Al-Bugyah At-Tariq Halaba. Nah, itulah ilmuwan atau ulama muslim pada masa dinasti Ayyubiyah. Dari sini sudah jelas. Nah, kita tarik kesimpulan ya. Nah, kemajuan dari dinasti Ayyubiyah tadi ada di bidang ekonomi, ada bidang pembangunan, bidang militer, dan lain sebagainya. Serta Al-Azhar tadi adalah sebuah masjid ya, sebuah masjid yang sekarang dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah ya, sebagai tempat untuk beribadah. Nah, ilmuwan-ilmuwan dari dinasti Ayyubiyah tadi ada Imam Al-Bushiri, terus ada Ibnu Al-Adim, ada As-Suhrawardi Al-Maktul, terus ada Abdul Latif Al-Baghdadi, ada Abdullah Al-Hudai, dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Oke, baik. Di sini saya akan Pak Guru akan memberikan tugas ya. Tugasnya itu tugas kelompok ya. Sifatnya kelompok. Nah, tugasnya itu adalah carilah karya-karya lengkap beserta maknanya setiap ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Ya. Nah, nanti Anggi kelompoknya Bayu, nanti Rehan kelompoknya Hirang. Begitu ya. Dikerjakan di buku tulis. Nah, besok kita akan bahas karya-karya lengkapnya dari ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Begitu nggih? Oke. Mari kita tutup. Kalau sudah paham, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Kita